Itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, pada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa, oh kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita nggak percaya demikian, tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini. Kalau Salam Elohim Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, kembali lagi ke kita untuk membahas ya perdebatan kemarin, karena ini masih sangat hangat dan sangat menarik ya. Kenapa? Karena memang pertama bahwa narasumber dari Islam yaitu Ustadz Ahmad Kainamah atau familiar dipanggil dengan Bang Kei atau Bang Kei. Ya, jadi sudah salah kaprah. Salah kaprahnya begini, tidak paham soal tema yang mereka bahas. Padahal tema itu sebenarnya diajukan oleh mereka sendiri gitu ya. Lalu Pak Pendeta Ezra Soru memberikan spesifik, artinya historical Jesus. Ya, bagaimana kemudian dibuktikan tentang sejarah Yesus Kristus, apakah dia benar-benar ada, dia itu benar-benar disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, atau justru tidak ya. Nah teman-teman sekalian, ini justru lari dari tema. Dan demikian juga para audiens yang adalah umat Islam. Jadi mereka mengikuti caranya Kainamah itu mengkritik teks dan juga sebenarnya cenderungnya kepada hermeneutik. Ya, tafsiran daripada kitab suci. Jadi bukan bahas sejarah jadinya. Padahal temanya historical Jesus. Ya, jadi itu memang udah lari. Jadi si perempuan ini ya, si penanya dari Muslim menanyakan, ya kenapa Yesus dibangkitkan begitu ya? Kenapa dia adalah Tuhan lalu tidak bisa bangkit sendiri? Kenapa harus dibangkitkan? Ya, jadi di situ ada dua Tuhan ya. Inilah kengawuran dan ketidaktahuan mereka tentang doktrin Tritunggal. Nah teman-teman sekalian, saya tidak jelaskan ini supaya lebih menarik. Langsung saja untuk kita mendengarkan jawaban Pak Pendeta Ezra Soru berikut ini. Saya Gio dari Muslim. Dari tadi kan Bapak Pendeta suka bawa-bawa sejarah nih. Sepertinya Bapak tahu banget tentang sejarah. Nah, bisa tolong Pak disebutkan, ini agak melenceng dari topik boleh ya Kak moderator? Boleh? Topik kita, Oh, ikut topik kita, jangan bawa keluar. Boleh. Bawa keluar nanti semua bisa bawa tanya kemana-mana, kita lari lagi. Oke, kalau buat topik tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya? Saya mau tanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu Maha Kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi begini, itu kalau kita bahas itu sebenarnya memang itu lari dari topik kita, karena itu sudah menyangkut masalah ketuhanan Yesus. Nah, saudara mau terima atau tidak terima, tapi saudara
paham bahwa memang orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal. Tri dan tunggal, artinya ada bagian trinya, tunggalnya. Nah, tunggalnya itu mengacu kepada hakikatnya. Sementara trinya mengacu kepada tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan bahwa, oh kalau begitu Allahnya ada dua, enggak. Kita nggak percaya demikian, tapi itu kalau dibahas, kita sudah jadi bahas masalah doktrin Allah Tritunggal. Sekarang saya mau menjawab saja pertanyaan saudara begini. Kalau memang Yesus itu Allah, mengapa dia nggak bangkit sendiri tapi dibangkitkan? Nah, penting untuk saudara tahu bahwa, nah adik, saya kira adik ya baca ayat itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau adik baca seluruh Alkitab. Paham pada topik itu, karena kalau adik baca seluruh Alkitab, Alkitab tidak hanya bilang Yesus dibangkitkan, tapi juga dia bangkit dengan kuasanya sendiri. Nah, di Yohanes pasal 2, pada waktu Yesus bicara dengan ini, Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Ya, dan dalam 3 hari aku memberikannya kembali. Lalu orang-orang Yahudi bilang, umurku belum sampai 50 tahun, dan engkau mau, mereka mengatakan, mereka merasa bahwa dia orang yang bangun bait Allah, dan kamu mau bangun dalam 2-3 hari? Nah, tapi Yesus berbicara tidak secara harfiah di sana. Dia bicara, jadi dia memaksudkan suatu arti yang kiasan, bahwa yang dia maksudkan dengan bait Allah adalah tubuhnya sendiri. Artinya adalah rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bukan orang lain, aku. Nah, lalu kalau bisa tunjukkan ayat Pak? Bisa ini LCD-nya bisa? Ya, jadi ayat yang tadi dikasih itu memang Yesus dibangkitkan ya. Juga banyak ayat yang mengatakan demikian. Tapi coba lihat Yohanes pasal 10. Mulai ayat yang ke-17 ya. 17, 18. Yohanes 10, 17, 18. Disalin Pak. 17-18. Ya, bisa besarin hurufnya. Ya, apa? Bapak tes. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, memberi nyawa itu mati kan, untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku berikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, itu memberikan nyawa, dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus menyatakan bahwa berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ini menunjukkan Yesus memang bangkit dengan kuasanya sendiri. Lalu Roma 1 ayat 4. Roma 1 ayat yang keempat. Ayat 4. Dan harus lurus Pak.
lurus. Siap. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Menurut Roh Kekudusan itu mengacu kepada Roh Kudus. Kalau begitu ada ayat-ayat yang menyatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Ada ayat-ayat yang mengatakan Yesus bangkit sendiri dengan kuasanya. Dan ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesus dibangkitkan oleh Roh. Kesimpulannya apa? Kebangkitan Yesus itu adalah hasil pekerjaan bersama dari pribadi-pribadi Tritunggal. Gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Eskusoro. Sekarang kita kembali lagi kepada penanya Islam.